Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu-ibu bagaimana hari ini kabarnya? Baik? Baik. Nah, alhamdulillah ya, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa diberi sehat, diberi nikmat, diberi sempat sehingga kita masih bisa hadir dalam FDS di bulan ini ya. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ibu Nita yang sudah menyediakan tempat untuk kegiatan rutin FDS bulanan ya. Sama-sama. Ya. Hasil pekerjaan ibu-ibu di sesi kemarin sudah saya lihat beberapa, sebagian besar itu sudah bagus ya ini. Namun masih ada sebagian kecil yang belum yakin ya, belum yakin untuk menentukan jumlah anggaran dan jumlah pendapatannya, sehingga dalam penulisannya itu pengeluaran sama pendapatannya belum seimbang gitu ya. Padahal harus kita ingat kemarin bahwa cara membuat anggaran itu yang pertama adalah apa? Merata-rata hasil atau pendapatan dalam satu bulan. Yang kedua adalah menulis pengeluaran. Baru setelah itu kita membuat anggaran. Nah, dalam membuat anggaran yang harus kita ingat adalah apa? Tulis prioritasnya. Pak, gunakan prioritasnya. Yang kebutuhan saja, yang keinginan kita hilangkan dulu atau tunda. Ingat ya, tepuk kebutuhan. Ingat. Ya, untuk membuat anggaran kita harus tahu kebutuhan. Tepuk kebutuhan. Usahakan penuhi gerakan. Nah, itu jadi yang namanya kebutuhan itu yang pertama harus usahakan. Yang kedua apa? Penuhi. Yang ketiga adalah segerakan. Jadi kalau punya kebutuhan harus disegerakan. Namun kalau keinginan, maka yang harus dilakukan adalah apa? Mengurangi, menunda, membatalkan. Masih ingat ya tepuknya? Ingat. Nah, kita tepuk keinginan. Tepuk keinginan. Pokok Kurangi, tunda, batalkan. Nah, itu tepuk keinginan. Jadi yang namanya keinginan itu harus dikurangi, ditunda, dan dibatalkan. Nah, bagaimana ibu-ibu? Masih ingat ya cara menyusun anggaran? Ingat. Ya, coba ada yang mau menyebutkan? Masih ingat apa saja langkah-langkahnya? Saya, Bu, ya. menghitung pendapat, menghitung pengeluaran, terus menyusun prioritas dan membuat anggaran. Oh ya, alhamdulillah, terima kasih ada yang masih ingat. Kata Bu Eni, dalam menyusun anggaran itu yang pertama ada apa tadi? Membuat catatan pendapatan atau menghitung pendapatan. Yang kedua apa? Menghitung pengeluaran. Yang ketiga apa? Mencatat prioritas kebutuhan apa saja nih yang penting banget ya, yang butuh, bukan yang ingin ya, tapi yang butuhnya saja. Yang keempat, tulis itu, dibuat anggaran disesuaikan dengan kebutuhan gitu ya. Terima kasih Bu Eni, pendapatnya sudah sangat bagus. Sama-sama. Bagaimana cara mengendalikan anggaran? Masih ingat tidak? Ingat. Ya, bagaimana? Dengan sistem amplop atau catatan harian. Oh ya, betul. Terima kasih, bagus sekali ya. Betul tadi yang disampaikan Ibu ya. Jadi untuk mengendalikan anggaran kita ada banyak cara ya, tapi ini dua cara yang paling biasa kita gunakan, yaitu satu sistem amplop. Sistem amplop kalau gajiannya atau pendapatannya dia itu tetap per bulan ya. Tapi jika pendapatannya harian tidak tetap 2 hari sekali, 3 hari sekali, maka menggunakan catatan harian. Nah, itu adalah salah satu cara untuk mengendalikan anggaran yang kita buat. Nah, untuk lebih jelasnya supaya kita lebih ingat pelajaran yang kemarin ya, yang sesi lalu,
kita akan menyaksikan film tentang Bu Lili dan Pak Rusli. Simak baik-baik ya filmnya. Habis ini nanti akan saya tanyakan nih Bu Ibu isi filmnya. Siap. Bu, uang rumah tangga perlu dikelola agar pengeluaran bisa seimbang dengan pendapatan. Semakin terbatas pendapatan kita, maka harus terampil kita mengelola uang rumah tangga. Bagaimana cara Monggo disimak. dengan menghitung dan mencatat perkiraan pendapatan dan pengeluaran keluarga setiap bulannya. Kemudian tentukan pengeluaran apa yang termasuk kebutuhan dan apa yang termasuk keinginan. Kurangi, tunda, atau batalkan keinginan agar pendapatan bisa seimbang dengan pengeluaran. Selanjutnya, buatlah anggaran bulanan, yaitu rencana pengeluaran yang seimbang jumlahnya dengan perkiraan pendapatan dalam satu bulan. Utamakan pengeluaran yang merupakan kebutuhan. Seringkali beberapa anggota keluarga perlu uang secara bersamaan untuk kebutuhan yang berbeda. Bicarakan dan sepakatilah bersama kebutuhan yang harus dijalankan. Dan terakhir, gunakan uang sesuai dengan anggaran yang sudah disediakan. Kita bisa memakai sistem amplop dan membuat catatan khas harian untuk mengendalikan pengeluaran. Nah, ibu-ibu, bagaimana? Mudah kan? Ya, bagaimana Bu? Pak, filmnya ya sudah dilihat ya. Nanti kalau tadi filmnya kurang jelas bisa dilihat di halaman 58 buku pintar ya. Sama saja itu isinya sama persis. Ya, coba tadi yang sudah melihat videonya atau filmnya bisa kita simpulkan apa sih yang ada di dalam film tersebut. Coba ada yang mau mengeluarkan pendapatnya, monggo. Saya, Bu. Pertama, menghitung pendapatan pengeluaran. Nah, betul. Selanjutnya, membuat anggaran. Nah, Terus, menyepakati kebutuhan yang bersamaan. nah, ya terima kasih. Jawabannya sudah bagus sekali. Ya betul. Jadi dari yang kita lihat tadi, Bu Lili ya, yang pertama adalah melakukan apa? Menghitung pendapatan pengeluarannya. Lalu dia membuat anggaran sesuai prioritas. Namun kadangkala beberapa saat itu ada 2 atau 3 kebutuhan yang memang dia itu bersamaan, butuhnya itu bareng. Nah, kalau seperti itu bagaimana? Betul tadi harus disepakati, dimusyawarahkan. Mana ini yang akan dilaksanakan dulu gitu ya. Ya, terima kasih. Jadi kesimpulannya kita harus selalu membelanjakan uang itu sesuai anggaran, sesuai kebutuhan. Ya, tepuk kebutuhan. Prok Usahakan penuhi segerakan. gerakan.